Oke, masih ada ya anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya makasih untuk anak-anak yang sudah stay di forum Zoom ini. Nah, jadi hari ini kita mau ngelanjut pelajaran yang kemarin ya. Sempat tertunda lama karena beberapa hari kemarin kita libur. Jadi hari ini kita mau lanjut masih bicara tentang katabolisme ya yang kemarin. Nah, jadi kalau misalnya tadi pagi kalian sarapan 1 piring nasi, nah sekarang ceritanya nasinya jadi apa gitu ya. Oke, bentar ya Ibu, share screen Bu. Iya, kemarin kita sampai di sini ya, sampai di glikolisis ya. Ya, jadi kalau misalnya kalian lihat singkatnya, nah glikolisis kemarin kan dari glukosa, ya dari C6H12O6. Nah, mau kita kecilkan. Nah, karena konsep katabolisme itu kan sebenarnya mengecilkan, ya mencincang, menyederhanakan. Nah, yang tadinya gede jadi lebih kecil. Nah, kalau yang kalian makan tadi pagi bentuknya masih C6, maka hasil akhir, nah kita review dulu ya sedikit. Hasil akhir dari proses glikolisis ini sampai C-nya tinggal 3. Ini kalian bisa hitung ya, C-nya tinggal 3 nih, 1, 2, 3. Nah, jadi kalau sudah 3 begini, ya dia sudah akan bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Nah, itu kemarin ending dari glikolisis. Ya, itu asal katanya glukosa sebenarnya. Nah, jadi sampai dia harus jadi asam pirufat dulu. Nah, selain asam pirufat, ya glikolisis itu juga punya hasil lain ya. Kalau kalian lihat hasil lainnya apa? Nah, kalau di awal produknya apa namanya bahannya adalah glukosa, nah maka hasil lainnya juga ada ya. Nah, jadi hasil lain dari glikolisis itu nanti kalian bisa lihat. Ini kemarin kita bahas ya. Ini 2 ATP yang pertama kita pakai, hutang judulnya. Nah, ini 4 ATP yang dihasilkan di akhir dari proses glikolisis. Nah, berarti kita cuma punya 2 ATP sebenarnya. Nah, kemudian juga kita punya 2 NADH dan punya 2 asam pirufat. Nah, jadi itu hasil akhirnya. Ya, hasil akhir dari glikolisis. Nah, sekarang si asam pirufat ini mau lanjut nih ceritanya. Ini di-save dulu ya. Ya, yang 2 ATP, 2 NADH ini di-save dulu. Nah, si asam pirufat ini yang bakal ngelanjut. Nah, lanjutannya gimana? Ya. Nah, ini tadi ya produk akhirnya. Nah, ini 4-nya Ibu merahi karena kalian tahu sebenarnya bukan 4 tapi 2. Ya, untuk hari ini kita mau belajar 2 reaksi ya, semoga saja sempat. Yang pertama adalah dekarboksilasi oksidatif, yang kedua adalah siklus Krebs. Nah, jadi nggak usah bingung-bingung dulu ya anak-anak, dilihat aja dulu. Nah, setelah ini kalian akan dibantu dengan video. Ya, setelah ini akan dibantu dengan video. Nah, jadi yang namanya dekarboksilasi oksidatif itu cuma serangkaian reaksi sederhana saja ya untuk mengubah si asam pirufat. Nah, tadi C-nya 3 ya. C-nya 3, nih 1, 2, 3. Nah, dia harus nyebrang nih ke dalam mitokondria. Kalau glikolisis kejadiannya di sitoplasma atau sitosol, maka ya kejadian si dekarboksilasi oksidatif ini adalah di membran luarnya mitokondria. Nah, jadi nyebrang nih, kalian bisa lihat. Nah, kemudian, nah kan lihat ya, dia masuknya dari protein transport. Ini kan udah belajar di kelas 2. Nah, jadi setiap mitokondria itu kan punya protein ya. Nah, jadi pas dia nyebrang nih dari membran luar, nah kalian tahu mitokondria itu punya 2 membran ya, di luar dan di dalam. Nah, pas dia nyebrang sekali langkah itu cuma namanya dekarboksilasi oksidatif. Makanya ada beberapa buku yang menggabungkannya nanti ke siklus Krebs. Nah, jadi kan lihat di sini ya. Nah, pada saat dia nyebrang, nah C-nya tinggal 2 nih. C-nya tinggal 2, 1, 2. Mana sebiji lagi? Nah, maka akan dibebaskan dalam bentuk CO2.
Nah, jadi di sini udah dilingkari nih warna biru ini. Nah, inilah CO2 yang akan dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari proses bernafas. Nah, makanya ketika bernafas, yang dibuang adalah gas CO2. Dari mana datangnya? Inilah prosesnya. Ya, selain itu, ya. Nah, selain itu ada NADH yang dihasilkan. Nah, ada NADH yang dihasilkan. Nah, kemudian hasilnya tidak piruvat lagi, bentuknya sudah menjadi asetil koenzim A. Nah, jadi kalau ditanya apa sih hasil dekarboksilasi oksidatif? Nah, yang pertama adalah NADH, yang kedua adalah asetil koenzim A, yang ketiga adalah CO2-nya. Cuma CO2-nya akan dilepaskan melalui proses bernafas. Sementara yang lain, ya si asetil CoA-nya itu akan melanjut ke proses berikutnya. Si NADH-nya akan di-save dulu sebagai bentuk energi nantinya yang akan dikonversi menjadi si ATP. Nah, kalian lihat di sini ada sedikit keanehan ya. Nah, ada bacaan ada gugus S, suksinil, dan ada koenzim A. Nah, makanya namanya asetil koenzim A. Nah, itu ya anak-anak. Nah, yang terpenting adalah C-nya sudah berkurang. Ya, C-nya sudah berkurang. Nanti di akhir C-nya itu harus 1 biji tinggal. Nah, jadi untuk menjadikannya 1 biji, nah itulah butuh proses yang panjang. Nah, kayak gitu. Oke ya. Nah, ini mengingatkan kembali saja. Nah, jadi secara struktural mitokondria itu kan nanti akan ditanya tuh biasanya di soal-soal di mana kejadian glikolisis, di mana kejadian DO, di mana kejadian si siklus Krebs. Nah, jadi mitokondria itu punya membran luar ya, outer membran, kemudian punya membran dalam. Nah, membran dalamnya itu berlekuk-lekuk, biasanya beberapa buku menyebutkannya sebagai krista. Yang paling dalam isinya, nih yang biru ini, isinya namanya matriks. Nah, jadi jangan kebalik, biasanya tuh suka kebalik antara krista dengan matriks. Jadi matriks itu yang paling dalam, gitu. Oke, nah kita masuk ke siklus Krebs-nya ya. Nah, kita masuk ke siklus Krebs. Nah, tadi kan perjalanan kita sampai di asetil koenzim A. Nah, di sini ada koefisien 2. Ya, kenapa 2? Nah, karena kalian tahu bahwa kemarin ketika glikolisis ya ketika glikolisis itu kan sebenarnya jadinya 2 asam pirufat. Ya, 2 asam pirufat. Jadi kan awalnya C-nya 6, kalau pirufat itu C-nya 3, berarti kan akan ada 2 pirufat. Ya, 3C dengan 3C biar totalnya adalah 6C. Nah, jadi satu kali reaksi itu akan jadi 2 nanti, 2 molekul. Maka di sini ada koefisien 2. Maka siklus Krebs pun nanti akan terjadi 2 kali putaran per molekul glukosa yang kalian makan. Jadi kalau misalnya kalian makannya 1 piring, ya hitung sendiri. Nah, akan jadi berapa gitu ya. Nah, kejadiannya di mana? Di matriks. Nah, maka ini nih udah masuk ke paling dalamnya. Nah, kalau misalnya tadi cuma nyebrang ya, cuma nyebrang di membran luar ini. Nah, sekarang kejadian siklus Krebs ini udah di paling dalamnya sekali di matriksnya. Nah, gimana prosesnya? Ya, gimana prosesnya? Nah, tadi kan kita sampai asetil CoA ya. C-nya tinggal 2. Ini yang bulat-bulat ini C ya, anak-anak. Ya, C. Nah, kemudian mulai dia melakukan beberapa tahapan reaksi. Katanya sih ada 9 langkah. Nah, 9 langkahnya yang mana? Nah, ini dia. Ini dia 9 langkahnya ya. Nah, jadi si asetil CoA ini ya yang C-nya tinggal 2 tadi digabungkan dengan oksaloasetat. Oke, diikuti dulu, jangan dibuat panik ya. Ini memang banyak rumus kimia. Jadi si asetil CoA ini digabungkan dengan oksaloasetat. Kalian bisa lihat, ini asetil CoA C-nya 2, oksaloasetat C-nya ada 4. Ya, jadi ketika mereka berdua digabung, otomatis C-nya akan 6 dong ya. Nah, kalian bisa hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi si sitrat ini adalah hasil gabungan antara asetil CoA dengan si oksaloasetat. Nah, gitu anak-anak. Nah, kemudian, di sini jadi isositrat. Isositrat ini kan sama sih sebenarnya ya, namanya juga iso. Ya, isositrat. Jadi antara sitrat dengan isositrat itu sama. Nah, kalian lihat di sini ada H2O.
ada tanda panah keluar, ada tanda panah ke dalam. Artinya di sini ada pengurangan H2O, penghilangan H2O, kan bisa hitung sih sebenarnya ya, nggak cuma C nih. O-nya juga bisa kalian hitung. Di sini O-nya berapa, di sini O-nya berapa, ketika ditambah sudah berapa. Nah, ini akan sama nih jumlahnya. Ya, nanti kalau tidak sama kan boleh tanya kemana perginya. Oke? Nah, jadi H misalnya kan. Nah, H di sini 2, di sini H-nya ini 4 ya. Berarti 2 tambah 2, 4. Nah, harusnya H di sini juga 4. Coba kita hitung, ya. Nah, di sini 2, ini tambah 2, 4 ya. Sudah ada 5 kan. Nah, maka di sini ada pembuangan H2O. Nah, kemudian ditambahin lagi, gitu. Ya, ditambahin lagi. Nah, berarti kan sebenarnya impas. Ada yang dibuang, cuma 1 molekul ya. Nah, ada yang dibuang dan ada yang ditambahkan kembali. Jadi di isositrat ini jumlah H-nya tetap sama. Nah, kita hitung ya. Di sini ada 2, 3, 4, 5. Nah, pas ya dengan yang di sini tadi. Gitu. Nah, jadi di sini cuma ada pengurangan H2O, kemudian ditambahin lagi. Dari mana H2O-nya? Oh, dari proses kalian minum. Dari proses kita minum. Maka makan itu harus dengan minum. Gitu. Oke. Kalau nggak minum gimana? Pasti akan bermasalah di sininya. Ya, pada saat pengubahan sitrat menjadi isositrat. Kalau nggak jadi isositrat, nggak akan ada alpha-ketobutarat. Nah, namanya reaksi kimia itu harus tetap mengikuti langkah-langkah ini, gitu. Ya. Nah, kemudian dari isositrat menjadi alpha-ketobutarat. Nah, kalian lihat di sini ada tanda panah keluar, berarti ada CO2 yang dibuang. Otomatis C-nya sudah berkurang. Nah, jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, di sini di alpha-ketobutarat kan bisa hitung C-nya itu tinggal 5 biji. Ya, 5 buah C. Sudah ada pengurangan lagi. Nah, kemudian dari alpha-ketobutarat ini ya, kemudian menjadi suksinil-CoA. Ya, jadi si CoA ini kan, si gugus S dan CoA ini tuh apa ya, kalau dibahasakan dia tuh benar-benar ikatan yang labil. Jadi bisa lepas, bisa nempel lagi gitu-gitu. Ya, siapa yang menempelkannya? Pastinya enzim dong. Kemarin kita udah bahas enzim ya. Ini pekerjaan si enzim nih. Ya, jadi C-nya tadi ada 5 ya. Kemudian di sini ditempeli lagi oleh si suksinil-CoA. Nah, berubah dong namanya, ya, berubah nama. Jadi si suksinil-CoA ini cuma nempel bentar, habis itu pergi lagi gitu. Nah, karena bukan ikatan yang cukup stabil, ya. Kemudian berubah menjadi suksinat. Ini udah pergi lagi nih si CoA-nya. Ya, udah pergi lagi. Nah, ya, biar sekalian kalian lihat hasilnya juga. Nah, jadi di sini kan tadi, nah ini kelewatan ya. Di sini tadi selain melepas CO2, jadi ada yang dibentuk, ya, yang dihasilkan. Yang dihasilkan apa? NADH. Ya, kalau di soal-soal itu biasanya mereka ngasih nomor tuh ya, di sini di tanda panah. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan seterusnya. Apa yang dihasilkan di sini? Nah, misalnya yang dihasilkan di nomor 3 apa? Oh, berarti ada CO2 dan ada NADH. Ini temennya nih biasanya. Nah, ya, di sini juga ya, di sini juga. Di sini kan C-nya sebenarnya ada penambahan gugus CoASH dan kemudian ada pembentukan NADH. Nah, kalau kalian hitung-hitung, ini H-nya ini berkurang 1 nih. H-nya berkurang 1. Ya. Kemana perginya? Nah, inilah untuk pembentukan NADH. Kalau kalian hitung pun di sini, ini H-nya berkurang 1. Kemana perginya? Nah, inilah untuk pembentukan NADH. Ya, jadi NAD ditambah H+ menjadi NADH. Di sini juga pengurangan H. Ya, makanya terbentuk NADH. Nah, kemudian, nah ini nih, ini yang pernah muncul di soal UN. Ya. Nah, ini pernah muncul di soal UN. Oke. Nah, kalian lihat di sini ada beberapa tanda panah ya. Jadi proses perubahan dari suksinil-CoA menjadi suksinat, ya. Nah, ini tuh ada efek ketika si CoASH ini nempel kemudian pergi. Nah, jadi ketika dia pergi, nah jadi di sini ada pelepasan elektron, ya, pelepasan elektron yang itu ditangkap oleh si GDP, guanosin difosfat. Ya.
dia nggak akan nanya kepanjangan sih ya, cuma di sini kan lihat kan ada GDP dan P. Jadi untuk mempertemukan mereka berdua, nah ini butuh elektron. Elektronnya dari mana? Dari pelepasan H+ yang ada di sini. Nah, hitung ya nanti hanya ada berapa. Nah, sebenarnya kalau kalian ini sih kalau kita tatap muka kita main games tuh biasanya tuh ada party-party kayak gini. Nah, jadi kan tuh bisa hitung hanya O-nya tuh tinggal berapa ya. Nah, gitu. Nah, jadi dipertemukan ya otomatis karena udah ada penambahan 1P otomatis jadinya trifosfat dong ya. Nah, jadinya guanosin trifosfat. Nah, kemudian si guanosin ini dia nggak butuh fosfat lama-lama. Jadi fosfat dia itu dikasihkan ke si ADP ini. Jadi kayak estafet. Sebenarnya tujuan utamanya adalah ini nah, untuk membentuk ATP. Di soal UN itu pernah muncul. Jadi proses pembentukan ATP itu terjadi di tahap yang mana? Nah, berarti terjadi di tahap perubahan dari suksinil ke suksinat. Di sini. Nah, jadi ada estafet ya. Pertama dikasih dulu ke GDP, diterima jadi GTP. Nah, setelah jadi GTP, GTP-nya si P-nya satu fosfatnya dikasih ke si ADP ya, menjadi ATP. Jadi dari difosfat menjadi trifosfat. Nah, ini penting sekali karena pernah muncul di soal ya. Nah, kemudian lanjut kita ke suksinat. Kalian lihat ya, suksinat ini C-nya 4. Nah, kemudian di sini jadi fumarat. Nah, berarti tidak ada pengurangan C, berarti tidak ada pelepasan CO2. Nah, hanya saja ada penghilangan H. Nah, di sini hanya itu 4, di sini hanya tinggal 2. Berarti ada H yang hilang. Hilangnya kemana? Hilangnya ketemu sama FAD, jadinya FADH2. Nah, itu anak-anak. Jadi hilang-hilang itu bukan kemana-mana, ya ada hasil yang lain, ya akibat dari penghilangan H+ tadi. Nah, kalian tahu kan belajar kimia H+ itu kan dia punya elektron ya. Nah, dia punya satu elektron. Nah, kemudian di sini dari fumarat berubah namanya ya jadi fumarat menjadi malat. Nah, kalian lihat ya di sini ada penambahan H2O, berarti hanya nambah gitu. Ya, ditambahin ke dalam yang tadinya 2 di sini hanya menjadi 4. Nah, kan hitung nih ada 2, 3, 4. Nah, maka perlu minum. Oke, perlu minum. Nah, kemudian yang terakhir ya, dari malat kembali lagi menjadi oksaloasetat. Nah, di sini ada pembentukan NADH. Ya, ada pembentukan NADH berarti ada pengurangan H. Nah, di sini hanya 4, kalian hitung, di sini hanya tinggal 2. Sementara yang hilang kan cuma 1. Ya, NADH, kita cuma butuh 1H. 1H lagi kemana? Ya, 1H lagi akan beredar di siklus ini. Nah, maka ion-ion H+ itu akan tetap beredar di sini ya untuk menjaga kesetimbangan. Oke. Nah, jadi gitu ya, Nak. Nah, sampai dia jadi oksaloasetat lagi. Ya, sampai jadi oksaloasetat. Maka si oksaloasetat inilah nanti sebagai molekul regenerasi ya. Regenerasi supaya ketika ada asetil-CoA bisa ketemu lagi. Nah, oke anak-anak kira-kira gitu prosesnya, videonya nggak sempat. Nah, pertemuan berikutnya nanti akan direview melalui video. Masih punya 1 menit, ada pertanyaan kira-kira? Ya, nah kalau ribet, ini salah satu materi biologi yang sebenarnya agak sedikit rumit. Nah, kalau misalnya kalian menemukan kendala, boleh japri ya, boleh ditanya gitu. Nah, jadi jangan diam aja kalau nggak ngerti. Gitu. Sebenarnya kalau di siklus Krebs ini kan yang ditanya nanti tetap hasil akhir. Ya, berarti hasil akhirnya kan kita tadi punya berapa NADH berarti? Ya, berarti kita punya 1 NADH, 2 NADH, 3 NADH. Ya, kemudian kita punya 1 FADH. Nah, kemudian kita punya 1 ATP per siklus. Karena per molekul itu butuh 2 siklus, ingat ya, kita punya 2 asetil-CoA, berarti akan 2 kali keliling. Kalau 2 kali keliling, otomatis semua kali 2. Berarti akan ada 6 NADH, 2 FADH,
dan 2 ATP. Gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau gitu Ibu tutup. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu besok ya. Nah, jadi besok kemungkinan masih Ibu yang masuk. Jadi nanti sama Pak Jemi itu bergantian saja. Mungkin Pak Jemi akan bawa praktikumnya. Untuk materinya tetap Ibu yang akan bawa. Ya, terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu.